Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang maha mengetahui setiap isi hati, maha melihat setiap air mata, dan maha mengatur setiap takdir dengan cara yang paling benar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua yang berusaha berjalan di jalannya hingga akhir zaman, sebagaimana teladan dari Nabi Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak ibadah sunnah, ada satu ibadah yang begitu istimewa dan sangat dekat dengan para hamba pilihan Allah. Ibadah itu adalah sholat tahajud. Ibadah yang dilakukan saat dunia terlelap, saat kebanyakan manusia masih terbuai dalam mimpi, namun ada hamba-hamba yang justru bangun, berwudu, lalu berdiri menghadap Robnya dengan hati yang penuh harap. Tahajud bukan sekedar sholat malam, ia adalah tanda kerinduan seorang hamba kepada Tuhannya. Saat sunyi menyelimuti malam, doa terasa lebih jujur, air mata lebih tulus, dan hati lebih mudah tersentuh. Banyak ulama mengatakan bahwa malam adalah waktu paling dekat antara hamba dan Allah, waktu di mana pintu langit terbuka dan doa-doa diangkat. Namun tahukah kamu, orang yang mulai rutin tahajud sering mengalami perubahan dalam hidupnya. Bukan hanya dalam rizki, ketenangan hati, atau kemudahan urusan, tetapi juga dalam mimpi-mimpi yang mereka alami saat tidur. Mimpi seorang mukmin bukan sekedar bunga tidur. Dalam Islam, mimpi bisa menjadi kabar baik, pengingat, bahkan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Ketika seseorang mulai menjaga tahajud, hatinya menjadi lebih bersih, pikirannya lebih tenang, hubungannya dengan Allah semakin dekat. Dalam keadaan seperti ini, tidak jarang Allah menghadirkan mimpi-mimpi yang berbeda dari biasanya. Mimpi yang terasa lebih jelas, lebih menenangkan, bahkan kadang membuat seseorang bangun dengan hati yang penuh harapan. Banyak orang yang awalnya tidak menyadari hal ini. Mereka hanya merasa hidupnya berubah, tidurnya terasa lebih berkualitas, hatinya lebih ringan, dan mimpi yang datang pun terasa memiliki makna. Ini bukan hal yang aneh, justru banyak orang soleh sejak dulu merasakan hal yang sama ketika mereka menjaga ibadah malam. Karena itu, jika kamu sedang berusaha membiasakan tahajud atau bahkan sudah rutin melakukannya, mungkin kamu juga akan mengalami beberapa mimpi yang sering dialami oleh para ahli tahajud. Mimpi-mimpi ini bukan untuk disombongkan, tetapi untuk disyukuri dan dijadikan tanda bahwa hati sedang dibimbing menuju jalan yang lebih dekat kepada Allah. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, share ke orang terdekatmu, tuliskan di kolom komentar apakah kamu pernah mengalami mimpi setelah tahajud, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video pengingat hati berikutnya. Tanpa berlama-lama, mari kita simak apa saja mimpi yang sering dialami oleh para ahli tahajud. Mimpi pertama, mimpi bertemu orang soleh atau sosok yang menenangkan. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu mimpi yang sering dialami oleh orang yang mulai rutin melaksanakan tahajud adalah mimpi bertemu dengan orang-orang soleh, guru agama, atau sosok yang memberi rasa tenang di hati. Mimpi ini biasanya terasa sangat berbeda dibanding mimpi biasa. Suasananya damai, percakapannya menenangkan, dan ketika bangun tidur, hati terasa hangat serta penuh harapan. Dalam ajaran Islam, mimpi yang baik disebut sebagai ru'ya solihah, yaitu mimpi yang datang dari Allah sebagai kabar baik bagi seorang mukmin. Orang yang hatinya mulai dekat dengan Allah, yang malamnya diisi dengan doa, istighfar, dan tangisan dalam sujud, seringkali diberi hadiah berupa mimpi yang menenangkan hati. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena tahajud membersihkan hati. Saat seseorang bangun di sepertiga malam terakhir, meninggalkan kasur yang nyaman, lalu berdiri di hadapan Allah, disitulah terjadi proses yang sangat dalam di dalam jiwa. Hati menjadi lebih lembut, pikiran lebih jernih, dan ruh menjadi lebih hidup. Ketika hati bersih, mimpi yang datang pun cenderung baik. Banyak orang yang rutin tahajud mengaku pernah bermimpi bertemu orang yang memberi nasihat, mengingatkan untuk sabar, atau sekedar tersenyum menenangkan. Ada yang bermimpi bertemu guru mengaji mereka. Ada yang bermimpi didatangi seseorang yang mengajarkan doa,
bahkan ada yang hanya melihat sosok yang membuat hatinya sangat damai. Yang menarik, mimpi seperti ini sering terasa sangat nyata, bukan menakutkan, bukan membingungkan, tetapi justru menenangkan. Setelah bangun, orang tersebut biasanya merasa lebih semangat beribadah, lebih yakin dengan doa-doanya, dan lebih kuat menghadapi ujian hidup. Namun penting untuk diingat, mimpi bukanlah patokan utama dalam beragama. Kita tidak boleh menjadikan mimpi sebagai sumber hukum atau merasa diri lebih istimewa dari orang lain. Mimpi baik hanyalah hadiah kecil dari Allah untuk menguatkan hati hambanya. Sebagian ulama juga menjelaskan bahwa ketika seseorang sering berzikir sebelum tidur, membaca doa, dan menjaga tahajud, maka jiwanya tidur dalam keadaan yang tenang. Dalam keadaan seperti inilah, mimpi baik lebih mudah hadir. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa mimpi baik adalah bagian dari kabar gembira bagi orang beriman. Ini menunjukkan bahwa Allah bisa menenangkan hati hambanya melalui cara yang sangat lembut, termasuk melalui mimpi. Bisa jadi dalam mimpi itu kamu dinasihati untuk tetap sabar. Bisa jadi kamu diingatkan agar tidak menyerah dalam berdoa. Atau mungkin kamu hanya merasakan ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Jika suatu hari kamu mengalami mimpi seperti ini setelah rutin tahajud, jangan langsung merasa hebat. Justru perbanyak syukur kepada Allah. Bisa jadi itu adalah cara Allah menguatkan langkahmu agar tetap istiqomah di jalannya. Karena sejatinya, tujuan utama tahajud bukanlah mimpi, bukan pula keajaiban dunia. Tujuan utamanya adalah kedekatan dengan Allah. Namun terkadang dalam perjalanan menuju kedekatan itu, Allah memberikan tanda-tanda kecil yang membuat hati kita semakin yakin bahwa kita tidak berjalan sendirian. Dan mimpi bertemu orang soleh atau sosok yang menenangkan bisa jadi adalah salah satu tanda tersebut. Mimpi kedua, mimpi melihat cahaya atau tempat yang indah. Sahabat yang dirahmati Allah, mimpi kedua yang juga sering dialami oleh orang yang mulai rutin melaksanakan tahajud adalah mimpi melihat cahaya, tempat yang sangat indah, atau suasana yang membuat hati terasa sangat tenang. Mimpi seperti ini biasanya terasa begitu berbeda. Tidak menegangkan, tidak membingungkan, justru menghadirkan rasa damai yang sulit dijelaskan. Ada orang yang bermimpi berada di tempat yang luas dan terang. Ada yang melihat langit yang sangat indah, taman yang menenangkan, air yang jernih, atau suasana yang terasa begitu bersih dan menyejukkan hati. Bahkan setelah bangun tidur, perasaan damai itu masih tersisa di dalam dada. Mengapa mimpi seperti ini bisa dialami oleh orang yang rutin tahajud? Karena tahajud adalah ibadah yang mendekatkan hati kepada Allah. Ketika seseorang sering bangun di malam hari, memperbanyak istighfar, membaca ayat-ayat Al-Quran dan berdoa dengan penuh harap, perlahan hatinya menjadi lebih hidup. Kegelapan dalam hati mulai berkurang, digantikan oleh ketenangan dan harapan. Dalam kondisi hati yang lebih bersih inilah, mimpi yang datang pun seringkali membawa gambaran yang baik. Cahaya dalam mimpi sering diartikan oleh para ulama sebagai simbol petunjuk, harapan, atau ketenangan yang Allah berikan kepada hambanya. Namun tentu saja, kita tidak boleh langsung menafsirkan mimpi secara berlebihan. Tidak semua mimpi memiliki makna khusus. Ada juga mimpi yang hanya berasal dari pikiran kita sendiri. Tetapi mimpi yang baik, yang membuat hati semakin dekat kepada Allah, bisa menjadi pengingat bahwa kita sedang berada di jalan yang benar. Orang yang menjaga tahajud biasanya juga menjaga hatinya di siang hari. Ia berusaha menghindari hal-hal yang membuat hati keras. Ia memperbanyak zikir, menahan lisan, dan berusaha memperbaiki diri. Semua ini membuat jiwanya lebih tenang ketika tidur. Ketika tidur dalam keadaan hati yang tenang, mimpi yang hadir pun seringkali penuh kedamaian. Ada kisah dari banyak orang solih yang menceritakan bahwa setelah mereka mulai istiqomah tahajud, mereka sering bermimpi melihat tempat yang indah atau cahaya yang menenangkan. Mimpi itu membuat mereka semakin semangat beribadah, bukan malah membuat mereka merasa istimewa. Inilah yang penting untuk dipahami.
Jika kamu mengalami mimpi seperti ini, jangan sampai membuatmu merasa lebih baik dari orang lain. Justru jadikan itu sebagai pengingat untuk semakin rendah hati di hadapan Allah. Bisa jadi mimpi itu adalah cara Allah menenangkan hatimu yang sedang lelah. Bisa jadi itu adalah isyarat agar kamu tetap melanjutkan kebiasaan baikmu. Atau mungkin itu hanya hadiah kecil dari Allah untuk menguatkan langkahmu. Yang jelas, orang yang menjaga tahajud sering merasakan perubahan dalam hidupnya. Hatinya lebih ringan, pikirannya lebih jernih, dan tidurnya pun terasa berbeda. Mimpi yang indah hanyalah salah satu dari sekian banyak kebaikan yang Allah berikan kepada hamba yang mau bangun di malam hari. Karena pada akhirnya, keindahan terbesar bukanlah mimpi itu sendiri, tetapi kedekatan dengan Allah yang perlahan tumbuh di dalam hati. Mimpi ketiga, mimpi mendapat nasihat atau petunjuk. Sahabat yang dirahmati Allah, mimpi ketiga yang juga sering dialami oleh orang yang rutin melaksanakan tahajud adalah mimpi mendapatkan nasihat, peringatan, atau petunjuk tentang kehidupan. Mimpi ini biasanya terasa sangat jelas dan membekas di hati, seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Ada orang yang bermimpi dinasehati agar lebih sabar menghadapi ujian hidup. Ada yang bermimpi diingatkan untuk memperbaiki sholatnya, memperbaiki sikap kepada orang tua, atau meninggalkan kebiasaan yang tidak baik. Yang menarik, pesan dalam mimpi itu sering terasa lembut, tetapi sangat menyentuh hati. Ketika bangun tidur, orang tersebut biasanya langsung merenung, hatinya terasa disentuh. Bahkan ada yang sampai meneteskan air mata karena merasa seperti sedang diingatkan secara langsung. Mengapa mimpi seperti ini bisa terjadi pada orang yang rutin tahajud? Karena tahajud membuka pintu kepekaan hati. Saat seseorang sering berdiri di malam hari, memohon ampun, mengadukan masalahnya kepada Allah, dan membaca ayat-ayatnya dengan penuh penghayatan, perlahan hatinya menjadi lebih hidup. Ia lebih mudah menerima nasihat dan lebih peka terhadap kebaikan. Dalam keadaan hati yang seperti inilah, mimpi terkadang menjadi salah satu cara Allah mengingatkan hambanya. Bukan karena orang itu istimewa, tetapi karena Allah sayang kepadanya dan tidak ingin ia jauh dari jalan yang benar. Orang yang menjaga tahajud biasanya juga memperbanyak doa sebelum tidur. Ia berwudu, membaca zikir, dan menyerahkan seluruh urusannya kepada Allah. Tidurnya bukan sekedar melepas lelah, tetapi juga bentuk tawakal kepada Sang Pencipta. Dalam kondisi seperti ini, tidak jarang mimpi yang datang membawa pesan kebaikan. Namun, penting untuk dipahami, tidak semua mimpi harus ditafsirkan secara mendalam. Jika mimpi itu membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin rajin beribadah, dan semakin ingin memperbaiki diri, maka itu adalah mimpi yang baik. Tetapi jika mimpi membuat kita gelisah, takut, atau justru sombong, maka sebaiknya tidak perlu terlalu dipikirkan. Para ulama sejak dahulu mengingatkan agar kita bersikap bijak terhadap mimpi. Mimpi yang baik boleh disyukuri, tetapi tidak boleh dijadikan pegangan utama dalam hidup. Pegangan utama tetaplah Al-Quran dan Sunnah. Meski begitu, banyak orang yang merasakan perubahan besar setelah mendapatkan mimpi yang berisi nasihat. Ada yang akhirnya memperbaiki hubungannya dengan keluarga. Ada yang mulai meninggalkan kebiasaan buruk. Ada pula yang semakin semangat menjaga tahajud karena merasa hatinya sedang dibimbing. Bisa jadi mimpi itu hanyalah pengingat kecil. Bisa jadi itu adalah cara Allah mengetuk hati kita dengan lembut. Atau mungkin itu adalah jawaban dari doa-doa yang kita panjatkan di malam hari. Yang jelas, orang yang rutin tahajud biasanya lebih mudah merasakan sentuhan hidayah dalam hidupnya. Hatinya tidak lagi keras seperti dulu. Ia lebih mudah tersentuh oleh nasihat, lebih mudah menangis dalam doa, dan lebih cepat sadar ketika melakukan kesalahan. Dan mimpi yang berisi nasihat atau petunjuk bisa menjadi salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya yang berusaha mendekat di sepertiga malam. Mimpi keempat, mimpi bertemu keluarga yang sudah tiada. Sahabat yang dirahmati Allah, mimpi keempat yang juga sering dialami oleh orang yang mulai rutin melaksanakan tahajud adalah mimpi bertemu dengan orang tua, kerabat,
atau orang yang dicintai yang telah lebih dulu meninggal dunia. Mimpi seperti ini biasanya terasa sangat emosional dan membekas di hati ketika seseorang terbangun dari tidurnya. Ada yang bermimpi bertemu ayah atau ibunya yang sudah lama wafat. Dalam mimpi itu mereka terlihat tenang, tersenyum, atau sekedar menatap dengan penuh kasih sayang. Ada juga yang bermimpi berbicara dengan mereka, seolah melepas rindu yang selama ini tersimpan di dalam hati. Mimpi seperti ini sering membuat seseorang terbangun dengan perasaan haru. Bahkan tidak sedikit yang meneteskan air mata karena rasa rindu yang begitu dalam. Namun anehnya, di balik rasa haru itu ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Mengapa mimpi seperti ini bisa dialami oleh orang yang rutin tahajud? Karena tahajud membuat hati menjadi lebih lembut. Saat seseorang seling bangun di malam hari, memohon ampun kepada Allah, mendoakan kedua orang tua, dan mengingat kematian, hatinya menjadi lebih peka terhadap hubungan batin dengan orang-orang yang dicintainya. Banyak orang yang ketika selesai tahajud justru mendoakan orang tuanya. Mereka memohon agar Allah mengampuni dosa-dosa orang tua, melapangkan kuburnya, dan memberikan tempat terbaik di sisinya. Doa yang dipanjatkan di sepertiga malam memiliki keistimewaan tersendiri. Dalam kondisi hati yang penuh doa seperti inilah, terkadang seseorang bermimpi bertemu dengan orang yang sudah tiada. Mimpi ini bisa menjadi pelepas rindu, sekaligus pengingat bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Namun penting untuk dipahami, kita tidak boleh langsung menyimpulkan makna tertentu dari mimpi tersebut. Tidak semua mimpi adalah pesan khusus. Ada mimpi yang datang karena kerinduan yang sangat dalam kepada seseorang. Tetapi jika mimpi itu membuat kita semakin rajin mendoakan orang tua, semakin ingin berbuat baik, dan semakin sadar bahwa hidup ini singkat, maka mimpi itu bisa menjadi pengingat yang sangat berharga. Seringkali setelah mengalami mimpi seperti ini, seseorang menjadi lebih rajin mengirim doa untuk keluarganya yang telah meninggal. Ia lebih sering bersedekah atas nama mereka, lebih sering membaca doa untuk mereka, dan lebih menghargai waktu bersama keluarga yang masih ada. Disinilah letak hikmahnya. Allah bisa melembutkan hati seseorang dengan berbagai cara. Kadang melalui ujian hidup, kadang melalui nasihat orang lain, dan kadang melalui mimpi yang menyentuh perasaan terdalam. Jadi jika suatu hari kamu bermimpi bertemu orang tua atau kerabat yang telah tiada setelah rutin tahajud, jangan langsung merasa takut atau bingung. Tenangkan hati, lalu jadikan itu sebagai pengingat untuk memperbanyak doa bagi mereka. Siapa tahu, mimpi itu adalah cara Allah mengingatkan bahwa ada doa-doa yang masih mereka harapkan dari kita. Karena sejatinya, hubungan antara anak dan orang tua tidak terputus hanya karena kematian. Doa seorang anak yang solih tetap bisa sampai kepada mereka. Dan setiap doa yang dipanjatkan dengan tulus di malam hari memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Maka jika mimpi itu membuatmu semakin rajin berdoa dan semakin lembut hatinya, itu adalah kebaikan yang patut disyukuri. Mimpi kelima. Mimpi melihat diri sendiri sedang beribadah. Sahabat yang dirahmati Allah, mimpi kelima yang juga sering dialami oleh orang yang mulai istiqomah dalam tahajud adalah mimpi melihat dirinya sendiri sedang melakukan ibadah. Mimpi ini mungkin terdengar sederhana, tetapi seringkali memberi kesan yang sangat dalam bagi orang yang mengalaminya. Ada yang bermimpi sedang sholat dengan penuh kehusyuan. Ada yang bermimpi membaca Al-Quran dengan suara yang merdu. Ada pula yang bermimpi sedang berdoa sambil menangis, seolah-olah hatinya benar-benar sedang berbicara dengan Allah. Ketika bangun dari tidur, perasaan yang muncul biasanya sangat menenangkan, bahkan membuat seseorang ingin segera kembali mendekat kepada Allah. Mengapa mimpi seperti ini bisa terjadi?
Karena apa yang sering kita lakukan di siang dan malam hari sering terbawa hingga ke alam mimpi. Ketika seseorang mulai membiasakan tahajud, memperbanyak dzikir, dan membaca Al-Quran di malam hari, hatinya perlahan dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Pikiran yang biasanya dipenuhi urusan dunia mulai digantikan oleh kerinduan kepada Allah. Dalam kondisi seperti ini, tidak heran jika ibadah yang dilakukan dengan tulus juga hadir di dalam mimpi. Namun ada makna yang lebih dalam dari sekedar gambaran aktivitas ibadah. Mimpi seperti ini seringkali menjadi penguat hati. Seolah-olah ada pesan lembut bahwa jalan yang sedang ditempuh sudah benar dan seseorang hanya perlu terus melanjutkannya dengan istiqomah. Banyak orang yang setelah mengalami mimpi seperti ini justru menjadi lebih semangat menjaga tahajud. Mereka merasa hatinya dipanggil untuk terus mendekat kepada Allah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa mimpi itu membuat mereka sadar bahwa ketenangan sejati hanya ada ketika bersama Allah. Meski begitu, penting untuk tetap menjaga kerendahan hati. Jangan sampai mimpi tentang ibadah membuat seseorang merasa lebih soleh dari orang lain. Justru mimpi seperti ini seharusnya membuat kita semakin takut jika suatu saat kehilangan kebiasaan baik tersebut. Karena istiqomah adalah ujian yang sebenarnya. Mudah bagi seseorang untuk rajin beribadah beberapa hari, tetapi menjaga ibadah itu selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, itulah yang membutuhkan kesungguhan hati. Mimpi melihat diri sendiri sedang beribadah bisa menjadi pengingat bahwa hati kita sebenarnya merindukan kebaikan. Kadang tubuh terasa lelah, kadang godaan untuk meninggalkan tahajud datang, tetapi jauh di dalam hati ada bagian yang ingin tetap dekat dengan Allah. Dan ketika kerinduan itu kuat, bahkan tidur pun bisa dipenuhi dengan gambaran ibadah. Jika kamu suatu hari mengalami mimpi seperti ini, jangan langsung merasa puas. Justru jadikan itu sebagai motivasi untuk menjaga hubungan dengan Allah lebih kuat lagi. Perbanyak doa agar diberikan keistiqomahan, karena tidak ada yang mampu menjaga hati kita kecuali Allah. Pada akhirnya, mimpi hanyalah salah satu tanda kecil dalam perjalanan seorang hamba. Yang paling penting bukanlah mimpi itu sendiri, tetapi bagaimana setelah bangun kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepada Allah. Jika tahajud membuat hatimu hidup, membuat doamu lebih jujur, dan bahkan menghadirkan mimpi yang baik, maka itu adalah nikmat yang sangat besar. Nikmat yang tidak semua orang merasakannya. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dipanggil Allah untuk berdiri di sepertiga malam, memohon ampunannya, dan menjaga hati agar selalu berada di jalan yang benar. Sahabat yang dirahmati Allah, dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa sholat tahajud bukan hanya ibadah tambahan di malam hari. Tahajud adalah ibadah yang mampu mengubah hati, menenangkan pikiran, dan mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Saat seseorang mulai rutin bangun di sepertiga malam, meninggalkan rasa malas, lalu berdiri dengan penuh kerendahan di hadapan Allah, disitulah terjadi perubahan besar dalam dirinya. Tahajud membuat hati lebih bersih. Doa yang dipanjatkan di malam hari terasa lebih tulus, karena tidak ada yang dilihat manusia, tidak ada yang dipuji orang lain. Hanya ada seorang hamba dan Tuhannya. Dari kebiasaan inilah lahir ketenangan yang perlahan mempengaruhi kehidupan, bahkan sampai ke dalam mimpi. Ada beberapa mimpi yang sering dialami oleh orang yang menjaga tahajud. Pertama, mimpi bertemu orang saleh atau sosok yang menenangkan hati. Mimpi ini sering membuat seseorang bangun dengan perasaan damai dan semangat untuk terus berbuat baik. Kedua, mimpi melihat cahaya atau tempat yang indah. Mimpi seperti ini sering memberi rasa tenang dan harapan, seolah hati sedang diberi kabar baik agar tetap berjalan di jalan yang benar. Ketiga, mimpi mendapatkan nasihat atau pengingat. Mimpi ini kadang terasa sangat menyentuh, seolah ada pesan yang mengajak kita memperbaiki diri dan semakin mendekat kepada Allah. Keempat, mimpi bertemu orang tua atau kerabat yang telah meninggal dunia. Mimpi ini sering menjadi pengingat untuk memperbanyak doa, mengingat kehidupan akhirat, dan menghargai orang-orang yang kita cintai. Dan yang kelima, mimpi melihat diri sendiri sedang beribadah. Mimpi ini sering menjadi tanda bahwa hati mulai terbiasa dengan kebaikan dan merindukan kedekatan dengan Allah.
Namun yang perlu kita ingat, tujuan utama tahajud bukanlah mengejar mimpi-mimpi tersebut. Mimpi hanyalah kemungkinan kecil yang kadang Allah berikan sebagai penguat hati. Yang paling penting adalah bagaimana tahajud membuat kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih dekat kepada Allah setiap hari. Sahabat Cahaya Kolbu, jika saat ini kamu sedang belajar membiasakan tahajud, jangan menyerah hanya karena rasa kantuk, rasa malas, atau godaan untuk kembali tidur. Semua orang yang sekarang istiqomah pernah merasakan perjuangan yang sama. Perbedaannya hanyalah mereka memilih untuk terus mencoba. Tidak harus langsung lama, tidak harus langsung banyak rakaat. Mulailah dari yang ringan, tetapi lakukan dengan hati yang tulus. Karena Allah tidak melihat seberapa banyak ibadah kita, tetapi melihat keikhlasan dan kesungguhan hati kita. Siapa tahu, dari satu malam tahajud itu, Allah mulai mengubah hidupmu. Hati yang gelisah menjadi tenang. Masalah yang terasa berat mulai menemukan jalan keluar. Doa-doa yang lama dipendam perlahan dijawab dengan cara yang paling benar menurut Allah. Dan mungkin tanpa disadari, Allah juga menghadirkan mimpi-mimpi baik yang menenangkan hatimu. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dicintai Allah, yang dipanggil untuk bangun di sepertiga malam, yang lisannya basah dengan doa, dan yang hatinya selalu berharap pada ridhonya. Teruslah menjaga tahajud walau hanya 2 rakaat, karena bisa jadi disitulah letak perubahan terbesar dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.